Enggak. Terus yang menarik yang ini Bang Andi, yang ini berikutnya Bang Andi. Nah, di sini nanti ada lagi ya. Ini Januari 17, ini Januari 30 ya. Status berikutnya. Baru saja aku bersuka cita karena rangkaian pengobatan CA endometrium stadium 3B ini akan selesai. Dan Tuhan Yesus jawab doaku bahwa aku akan sembuh. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan tahu-tahu muncul benjolan agak besar di paha kananku. Aku langsung bertanya, Tuhan kok bisa? Diskusi dia sama Tuhannya ya. Ngobrol. Kemarin bilangnya sembuh. Kemarin Tuhan bilangnya sembuh. Ini benjol di paha apa gitu loh. Gitu dia. Ada komen Yesus nggak di situ, coba cek. Nggak, kayaknya Yesus mau komen juga. Nama akun ini sudah dipakai gitu dibilang. Itu memang kabar itu secara langsung diberikan kepada saya oleh kakak saya. Itu jam 4 sore. Siap. Lalu ada sekarang di rumah duka di arah Semper. Kalau kita Bung Handi tahu toh kalau kalau kita masuk dari Pelumpang tuh kan lurus nanti sebelah kiri. Jadi baku menghadap berseberangan dengan Tugu. pemakaman Tugu, dan ada gereja Tugu di situ, Bung, ya kan? Iya, paham. Gereja tua atau gereja Tugu. Oke. Nah, di situ saya tidak hafal secara tulisannya alamat itu. Tapi yang jelas kakak saya perempuan bertelepon dengan saya, dan karena semua kakak saya itu memang ya secara kewajiban ada di sana gitu. Dan memang Tante Uti ini memang sudah lama Bung Andi sakit. Jadi saya tidak berpikir apa-apa karena memang Tante Uti sakit dari lama. Sudah lama sekali, bertahun-tahun Tante Uti sakit. Dan memang dia ini adalah orang yang sangat kuat, sangat apa ya. Orang Ambon bilang kepala batu, jadi keras memang dia ini. Jadi dia tutup itu penyakitnya itu. Jadi orang tuh tidak tahu bahwa dia menanggung sakit yang luar biasa. Nah, jadi beliau bergereja di GPIB di Koja, lalu sebagai penatua beliau, dan beliau juga aktif di beberapa gereja karismatis. Nah, kakak saya pelayan di GPIB. Kakak saya pelayan baik yang kakak saya perempuan yang sempat menjadi gembala sidang atau pendeta utama di Salatiga, kakak saya perempuan, maupun kakak saya yang laki-laki, dan kakak saya perempuan ini sampai sekarang pun masih menjadi pelayan di GPIB Sola Grazia di Tanjung Priok. Jadi kami memang sekeluarga ini adalah pengerja-pengerja di GPIB. Jadi kalau di karismatis memang itu adalah ladang kami juga. Nah, beliau akan diadakan kebaktian tutup peti atau ibadah pelepasan jenazah, penghiburan pelepasan jenazah itu pada hari Kamis jam 10. Begitu, Handi. Dari rumah duka menuju ke pemakaman. Arahnya tetap Semper yang saya dapat sampai tadi kakak saya perempuan, usi kakak saya telepon, itu masih begitu. Untuk perubahannya kita belum tahu karena masih ikut penjadwalan kan, karena ada dua lembaga gereja yang juga memberikan dukungan yang luar biasa untuk kejadian ini, yaitu pertama dari wilayah gereja GPIB dan dari wilayah gereja karismatis, begitu Bung Andi. Jadi ini kemungkinan memang masih ada perubahan untuk jadwal kebaktian tutup peti, ibadah tutup peti dan pelepasan jenazah. Cuma kita belum tahu perubahan itu kapan. Saya masih kontak-kontak terus sama kakak saya si Bung dan si Usi. Jadi saya masih belum bisa. Demikian Bung Andi. Ya. Kalau boleh tahu Ustadz dulu kan di Priuk lama nih gitu loh. Kok bisa keluar dari lingkungan itu memeluk Islam, Tad? Sedikit aja Ustadz, silakan. Iya, di Priuk itu Bung Handi dan semua basudara serta Ustadz wal Ustazah yang ada di room dengan segala rasa hormat. Ada Julius juga, Julius sehat-sehat ya. Allah sayang, Allah berkahi. Begini, di Priuk itu memang isinya orang-orang pelaut kebanyakan dan angkatan laut, baik marinir maupun angkatan laut. Jadi dan isinya itu kebanyakan memang Ambon, Manado, Sangir, sama ada beberapa Kupang dan
Bugis juga. Ada beberapa dari Sumatera Utara. Nah, bagaimana saya bisa keluar dari sana? Itu karena saya melihat bahwa saudara kita ini ternyata di sana itu, terutama para pelayan gereja, itu punya punya sejarah, punya pengalaman berdiskusi dengan para ahli agama Islam di sana, karena di sana itu dekat dengan PTDI. Bung Andi, orang tahu toh di Pocis itu di Jalan Enggano ada dulu rumahnya, rumahnya kita punya sekarang Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Itu di sana kan sempat punya rumah di Lorong 104. Nah, Kiai Ma'ruf itu pengaruhnya sangat besar di Tanjung Priuk, terutama juga kepada para pengerja gereja maupun anak-anak muda gereja di sana. Mereka sering berkonsultasi. Itu dimulai sejak tahun 1987, Bung Andi. Itu kedekatan diskusi antar agama sudah terjadi di Masjid Al-Husna. Al-Husna yang di terminal Priuk itu, Masjid Al-Husna di depan pos 8 itu. Nah, saya termasuk di dalamnya. Begitu saya selesai ada pendidikan tentang teologi ya. Sebetulnya sejak pertama kali saya masuk ke dalam lingkungan pendidikan teologi secara formal, itu saya sudah banyak berkonsultasi atau berdiskusi dengan orang-orang itu, tapi itu belum menggoyangkan saya. Begitu saya melanjutkan pendidikan saya, baru saya tahu bahwa orang-orang di Priuk yang Muslim inilah yang benar, yang mengantarkan saya kepada pengenalan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Yaitu apa? Kalau kamu mau tahu, coba kamu baca Bible-mu baik-baik. Bila perlu, mumpung kamu sekolah, Tinus, karena waktu itu saya masih dipanggil Agustinus, Tinus, Manggus, karena saya di Priuk dipanggilnya Manggus, oleh, kalau sama preman-preman di pos 7, pos 8, pos 9, peti kemas kontainer, itu saya dipanggilnya Agus Buta, Bung Andi. Karena saya kalau dulu itu ribut, itu karena saya pakai kacamata, kan saya lepas kacamata. Jadi saya siapa aja saya hajar gitu. Pokoknya yang dekat dengan saya hajar. Seringkali juga teman-teman sendiri yang saya kena gitu. Jadi saya dipanggil Agus Buta gitu kan. Tinus, kalau kau sekarang sudah berkesempatan untuk ke sana belajar secara lebih mendalam, cari tahu Yesus dalam kitabmu tapi dalam bahasa aslinya. Yang membuat saya keluar dari lingkungan itu bukanlah karena Tanjung Priok adalah wilayah yang jahat, tidak. Tapi justru kebenaran itu saya terima pertama kali awal tentang kebenaran Yesus itu dari orang Muslim yang ada di Masjid Al-Husna, dan juga kita punya Tuan Guru di Kompleks G di Jalan Gandaria itu di Priok. Nah, saya bergereja di GPIB Sola Gracia Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, ketika saya selesai itu dan kembali ke Indonesia lalu syahadat, itu keluarga saya tahu. Jadi wajar lah kalau tidak terima, termasuk Tante Uti. Tahu. Nah, jadi dia juga tidak menerima dan dia merasa syok karena terus terang ketika pertama kali saya pelayanan di Bogor, itu Tante Uti adalah orang yang bangga gitu. Dia punya kacil ini, dia punya bonso ini, bisa menjadi seorang pelayan di GPIB di Bogor. Jadi memang ketika Tante Uti itu marah sama Kainama, itu hal yang wajar. Kenapa ya? Ya wajar lah, karena dia sayang saya tapi kecewa, itu wajar. Nah, saya berharap kepada semua saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan guru, ustaz wal ustazah yang mulia, yang disayangi dan diberkahi Allah, kiranya berpulangnya saya punya tante ini tidaklah menjadi satu hal yang di framing untuk hal-hal yang di luar daripada penyakit beliau. Beliau sakit, Bung Andi. Beliau sakit, itu aja. Beliau sakit, dan saya berterima kasih karena menjadi pandangan juga dari para tuan guruku, Ustaz di room ini. Demikian Bung Handi, dan kebanyak syukran katsiran. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu teman-teman. Silakan dilanjut. Iya, kalau kita dengar ya, memang Bu Uti itu kan sakitnya sudah cukup lama. Jadi suara yang semuanya. Ya, jadi suara yang Anda dengar tadi itu adalah Ustadz Kainama, bagaimana beliau dulu di lingkungan itu. Jadi mereka ada marga, tante, Ustadz Kainama dengan Ibu Uti. Ustadz Kai dulu aktif di gereja sebagaimana almarhum Ibu Uti ini. Tapi beliau sering berkomunikasi, interaksi dengan umat Islam.
Akhirnya beliau keluar dari lingkungan itu memeluk Islam. Wah, panjang sekali kalau mau diceritakan bagaimana beliau waktu memeluk Islam itu. Bagaimana penderitaan, diusir dan seterusnya. Nah itu kira-kira, tapi beliau ini sangat bijak. Maupun dia berlainan akidah, tapi tetap bersaudara. Itu kira-kira saya kembalikan ke forum. Oke, jadi kita kembali kepada tema ini ya. Kita turut berduka cita buat keluarga Bu Uti atas berpulangnya Bu Uti ke rumah Bapak. Kepada diem sih. Ya, silakan. Loh, suara Silakan, nggak masuk ya? lanjut. Suara Iya. nggak masuk ya? Lanjut Kang Dito, Uniripa. Ya teman-teman, kalian sudah dengar ya, itu keterangan dari Ustadz Kainama yang notaben itu kenal dengan keluarga Uti Watimena karena mereka satu perkumpulan. Ya, satu perkumpulan orang-orang timur, orang-orang Ambon. Dan rumah mereka juga berdekatan. Dan kita akan dengar apa yang sebenarnya terjadi kepada Uti Watimena setelah dia meninggal. Ya, apa nih yang akan menimpa Bu Uti ini? Apakah dia akan tinggal di rumah bapak yang indah, atau sebenarnya dia malah akan menjadi apa teman-teman? Kayu bakar di neraka. Ya, kita coba dengarkan dulu penjelasan dari Kores yang memang spesialis ya. Kalau kita nanya, kemana teman-teman non-muslim kalau meninggal, terutama teman-teman Kristen, nah kita harus tanya sama Kores. Dia spesialisnya tuh. Spesialisnya alam bakanya orang-orang Kristen. Ya, dia spesialis belajar ritual. Oke, kita dengarkan dulu dari Kores. Dan sebagaimana tradisi dari orang-orang yang bergelut di dialog lintas iman saling mengucapkan, di mana para orang-orang Kristen juga contoh Zhang atau orang-orang lain ketika ada muslim yang meninggal mengucapkan selamat mendapatkan 72 bidadari, maka Kores di sini mengucapkan untuk Bu Uti Watimena dan para pembenci Islam yang nantinya akan mati juga mengucapkan selamat menikmati mengawini Tuhannya sendiri di sorga. Semoga bahagia di sana, ya gitu ya. Dan terutama yang ingin aku beritahukan ya, ketika kalian ngeframing, mengfitnah bahwasanya Koh Agustan rahimahullah meninggal gara-gara mempersekusi Biblos, maka fitnah tersebut Allah jawab dengan matinya Bu Uti Watimena yang 3 minggu sebelumnya menginjak Al-Quran. Dan itu fakta. Selamat datang di kebenaran, kalian pasti kebingungan ya gitu. Ini yang kedua kali Allahu khairul makirin membalas tipu daya kalian. Yang kedua kali ini. Pertama kok Agus, kalian fitnah kayak begitu, dihajar langsung. Bu Uti meninggal 3 minggu setelah menginjak Al-Quran. Satu. Yang kedua sebelum itu kalian edit fotonya Uni Kriva, dibilang VCS, dihajar lagi langsung oleh Allah melalui mulutnya Lina Wijaya. Dikeluarkan itu salah satu kaumnya kalian, salah satu apologetnya kalian, ternyata punya penyakit 3 huruf dan selalu diperot-perot sama cowok. 2 kali itu masih nggak mau berpikir, masih mau lanjut kayak begitu. Iya, masih mau lanjut kayak begitu. Kalau masih mau lanjut ya udah, kita siap aja di sini. Karena Allah Tuhan kami tidak diam dan maha membalas tipu daya. Sehingga sekali lagi aku ucapkan selamat mengawini di sorga. Selamat mengawini Tuhannya di sorga. Untuk para apologet Kristen yang telah tiada. Ya. Itu pertama. Yang kedua di sini aku mau ngasih tahu ya. Bu Uti ketika masih hidup, dia mati-matian berdoa habis-habisan dan juga mengungkapkan dan mendeklarasikan bahwa Yesus menjawab doa dia dengan cara bilang, iya, kamu akan sembuh. Itu bulan Februari. Di bulan Sebelumnya, April Vin. awal-awal Kelvin. meninggal. Yes. Kelvin, sebelumnya anjingnya nggak jadi mati sebelumnya. Anjingnya kan mau mati. Terus gara-gara Yesus nggak jadi mati kan anjingnya. Ingat nggak dulu? Oh enggak Yang anjingnya ingat. mau mati itu loh. Nggak tahu aku kalau Ingat nggak, bagian Jul? itu.
Julius Ingat ingat aku nggak, cerita Jul? itu. Aku ingat cerita Ingat, itu. Ah, ingat, jadi ingat. anjingnya kan mau mati si Frankie kan. Anjingnya kan Frankie kalau nggak salah namanya. Terus ya Frankie apa ya? Frankie kalau nggak salah nama anjingnya ya Jul ya. Jul ingat nggak Jul? Namanya enggak, cuman aku tahu Nah, dia jadi si bangga-banggakan anjingnya doa Iya dia. ini mau itu ada, mati. iya bener unik. Pada inget yang di bawah. Jadi Iya, anjing itu mau anjingnya. mati. Terus ternyata nggak jadi dimatiin sama Yesus. Lah tiba-tiba kok Tante Utinya nih biar ya udahlah lanjut lah. Ya. Jadi gitu, ini yang mau aku kasih tahu. Bu Frankie Uti itu, nama anjingnya. iya, Bu Uti itu mati-matian berdoa supaya dia disembuhkan. Terus dia mengucapkan syukur di media sosial Facebook bahwasanya Yesus menjawab doa dia. Ya, dia akan sembuh gitu dibilang. Bulan keempat tanggal 2 meninggal. Bulan keempat tanggal 2 meninggal. Ini kayak mana pertanggungjawabannya, Bre? Kayak mana pertanggungjawabannya? Nggak percaya, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Gimana cara balikin kamera? Ini ya. Nah ini ya. Lihat ya. Nah ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kebaca nggak? Kebaca. Oh mantap, oke. Nah ini ya, nih Uti Watimena, Januari 17. Oh sorry salah, berarti 2 bulan kemarin. Oh, iya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku menjerit kepada Sang Anak Allah penebusku dan Tuhanku. Ya ada buku mana? Saya bilang, Habis ya makan. Anak Allah, Kelewatan kasihani saya, tolong saya minta jawabanmu. Apakah engkau mau sembuhkan aku atau mau tugaskan aku dan kembali kepadamu? Tolong jawab saya, Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Gitu dia ngetiknya. Tanpa saya tahu, kakak saya pun menangis di hadapannya meminta jawaban apakah saya ini akan disembuhkan atau dipanggil pulang. Dengan lembut dia menjawab kakak saya. D-nya gede ya. Yesus artinya. Dengan lembut Yesus menjawab kakak saya, jangan khawatir, dia akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus, aduh hilang. Noise. Lalu Tuhan Yesus menjawab saya juga. Jadi dijawab nih, tenang, kamu akan sembuh, katanya gitu dibilang. Setelah berjuang melawan panas dingin yang sangat dahsyat kemarin di RS, saat tertidur dia memberikan penglihatan yang sangat jelas. Wah gitu, dikasih penglihatan juga nih, dijawab iya, dikasih penglihatan iya. Mantep nggak tuh Bu Uti itu? Kamar mandi yang di RS yang sedang direnov, di mana saya menginap itu terlihat sudah rapi sempurna seperti sedia kala. Luar biasa Tuhanku, dia merapihkan kamar mandi. Mantap. Seketika imanku yang mulai goyah ini bangkit kembali. Imanku diteguhkan dan dimeteraikan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di Kalvari itu. Dosaku, sakitku dan semua keluh kesahku sudah kau tanggung untukku. Aku mencintaimu Yesus, kau segalanya bagiku, saya meninggal di bulan keempat. Beh. Itu berarti pertanyaannya janji itu- caleg apa enggak itu, Bang? Itu fotonya yang di bawah ya, Res ya? Itu fotonya Iya dia ini ya? fotonya. Ini ruang CT scan ini, Bang Handi. Ini posisinya udah botak ya. Bayangin Tuhannya itu udah ngejawab. Iya kamu akan sembuh. Gitu loh. Tapi disembuh bulan tapi keempat dipanggil. meninggal. Tapi disembuh dipanggil juga ya. Iya itu dia, makanya gue bingung, katanya sembuh. Kok meninggal? Itu sungguh-sungguh ketemu, yang ditemuin siapa. Udah jangan dibahas terus jauh lah. janjinya oke. Ya jelas menurut Uti ya Yesus datang mengatakan kamu sembuh, dijawab doanya gitu. Ya tapi ternyata enggak kan gitu. Itu intinya. Enggak. Terus yang menarik yang ini Bang Andi, yang ini berikutnya Bang Andi. Nah, di sini nanti ada lagi ya. Ini Januari 17, ini Januari 30 ya. Status berikutnya. Baru saja aku bersuka cita karena rangkaian pengobatan CA endometrium stadium 3B ini akan selesai. Dan Tuhan Yesus jawab doaku bahwa aku akan sembuh. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan tahu-tahu muncul benjolan agak besar di paha kananku. Aku langsung bertanya, Tuhan kok bisa? Diskusi dia sama Tuhannya ya. Ngobrol. Kemarin bilangnya sembuh. Kemarin Tuhan bilangnya sembuh. Ini benjol di paha apa gitu loh. Gitu dia. Ada komen Yesus nggak di situ, coba cek. Enggak, kayaknya Yesus mau komen juga, nama akun ini sudah dipakai gitu dibilang. Enggak, dia itu berdoa, dia bertanya, dia juga menjadi Yesus, dia yang menjawab sendiri. Gitu.
Ya tapi oke lah, ini kan ini bukan apa-apa ya, ini hanya dibaca bagaimana memorial ya, memorial Ibu Tiwatimena kan gitu ya Res ya. Iya, memorialnya gitu loh. Mei, siapa tahu nanti kalau ada kawan Kristen bisa menjelaskan kok begini Tuhannya gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada lagi yang terakhir nih. Ini yang epic comeback. Bukan. Ini. Akibat tahan makan, kondisi makin drop. Hasilnya penuh bintang-bintang. Terpaksa harus konsul lagi ke dokter semula. Sakit banget merasakan efek kemo dalam keadaan malnutrisi gini. Tuhan ampuni aku, hikmatku ternyata hikmat sesat. Loh, kok dia maki-maki? Ketemu Yesus kok jadinya hikmat sesat, kayak mana maksudnya, gimana tuh? Gua nggak ngerti. Gimana tuh Bang Kores? Gua nggak ngerti. Apa itu? Aduh, bahaya lah itu. Hikmat sesat. Ya karena mungkin gini, mungkin dia kesel juga mungkin karena kan datang terus ngomongnya saya akan sembuh, sampai kamar mandi rumah sakit juga dibersih-bersihin kan gitu kan. Tiba-tiba kok dikasih benjol, tiba-tiba kok kemo sama malnutrisi. Ya makanya dia bilang hikmatku ternyata hikmat sesat. Terakhir dia tulis dia lebih percaya dokter. Dia lebih percaya dokter daripada Yesus. Ya. Lo mau tahu nggak kenapa dia menulis kayak gini di Facebook? Udah Artinya kecewa dia sama Yesus. Butuh perhatian. Kemana kalian? Kok ada yang nggak bantu saya? Itu maksudnya. Enggak lah, dia udah kecewa sama Yesusnya itu. Kecewa. Itu intinya curhatnya di Facebook. Itu pasti kemana gitu loh. Itu kan butuh biasa gitu. Itu saya penasaran sama komen-komennya itu. Enggak ya. Ya tapi buat teman-teman yang komen-komen di bawah jangan ada yang kepanasan ya. Bang Kores ini by data loh, by data Bang Kores, tidak menghujat, tidak menghina, dan tidak menista. Ini by data ini. Gas Bang Kores. Kepala siapa tuh Pin? Pin, itu kepala siapa tuh? Enggak, ini foto suaminya ini. Ini suaminya. Cuman dia masih sama suaminya. Masih ada suaminya kok. Ini di Facebooknya masih terima kasih suamiku dan Caca anaknya ya. Jangan dulu di scroll, jangan dulu di scroll ke atas dulu mana? Ini ada tulisan di bawah. Ya itu tuh. Bagaimanapun dokterlah yang paling tahu karena sudah belajar bertahun-tahun. Katanya Yesus yang tahu. Berarti Yesus nggak tahu kondisi ini. Jadi dia di sini nyesel karena dia percaya sama Yesus, nyesel dia. Apa dia bilang tuh? Kok beda suaminya? Entar lihat wajahnya. Mana? Saudaranya kan ini. itu. Saudaranya kan itu. Tapi enggak bilangnya suaminya, nanti aja lah nanti. Tunggu ya. Ada dia bilang apa tuh? Mirip sama suaminya Viva, enggak beda. Jauh lah suaminya Viva, ganteng, kacamata. Keren nih suaminya Viva. Ayo Bang, baca lagi Bang, jangan di-scroll doang. Ini. Enggak, makanya aku mau lihat dulu. Nah ini, pelajaran besar buat aku. Akibat ideologi yang kupikir lebih hebat dari dokter, berhenti makan karbo yang kuganti dengan umbi-umbian, kentang ubi, dan kadang beras merah. Nggak berani sentuh ikan, telur, dan daging. Di saat tubuhku justru butuh asupan gizi sempurna untuk melawan semua efek kemo. Aku jadi harus dilarikan ke UGD. Lambungku panas dan sakit luar biasa. Mencret. Dan HB ku terus turun. Aku sampai berpikir bakal meninggal. Kejadian, Bu, kejadian. Tetapi Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Kesembuhan sudah dijamin, aku percaya. Ini ya. Kesembuhan sudah dijamin, aku percaya. Mantap. Wah, gue suka PD-nya itu loh. Dijamin ya, percaya ya. Mantap gitu. Siap. Ya cuma sisanya itu ya gini-gini lah. Ini yang aku tadi bilang itu sangat berharap besar untuk hidup sembuh dan sehat lagi. Ini ya, sebentar lagi Tuhan Yesus pulihkan keadaanku seperti sedia kala lagi. Tuh lihat. Pede kan yang kayak gini kan. Amin, Tuhan Yesus baik ya, gitu dia bilang. 12 Februari ya itu ya. Februari 12 iya. Tapi prank, aduh kasihan banget. Nah, terus akhirnya dia udah masuk ke fase posting-posting foto pas dia masih sehat ya, kawan-kawan. Dia fase-fase pas dia masih sehat. Nah, ini dia posting, terus ini juga dia posting tuh kan, ini masih sehat tuh. Mana tuh dia bilang masih segar gue. Tuhan Bang Jul ya, aktif Bang Jul. Gitu-gitu.
Nah, terus aku anakmu telah ditebus, hargaku telah lunas dibayar. Tuhan melingkupi aku di sepanjang umurku. Aku sehat, aku diberkati. Tuh, dia tuh aduh ya Allah, kasihan banget loh serius. Sangat berharap dia tuh sehat, dia diberkati gitu loh. Oke. Kores, Tuhan mana yang seperti Tuhanku ngeprank. Tuhan mana yang seperti Tuhanku. Nanti iya kalau Tuhan kami mah kalau udah ngomong sembuh ya sembuh gitu. Res, ini kan sama-sama menginjak Al-Quran. Kalau menurut prediksi Anda itu, sop katul itu lebih perih nggak daripada yang Ibu Uti rasakan menurut Anda? Waduh itu. Kalau Sofi Badut, Bu Uti aja udah kayak gini meninggalnya Bang Andi ya. Dia yang Jawabannya itu ada di Al-Quran, Bang Handi, bahwa Allah akan membuat orang-orang kafir itu dalam hukuman yang menghinakan. Mereka kan terhina gitu. Dunia wal akhirah. Iya, sebelum itu dikasih kesempatan dulu sebetulnya ya. Dikasih kesempatan, mungkin dikasih petunjuk-petunjuk lain. Nah, ya tinggal kembali ke orangnya. Iya, betul nggak? Kalau saya sih sop katul itu jangan dulu langsung meninggoy. Dia dulu itu ditangkap dulu, mendekam di penjara, kemudian bebas, keluar dia sakit, baru meninggoy. Kalau sop katul. Wih, panjang. Kalau langsung meninggoy nggak ada hukuman kita bisa lihat kalau si sop katul gitu. Ya ini aku kasih lihat ya. Maksudnya sop katul itu seperti apa gitu ya. Bu Uti, tunggu ini gue pause dulu. Mana sih dia? Bu Uti, Ikhwan, Bu Uti yang nginjeknya cuma segini aja. Segini ya, tuh. Angker rahim. Bu Uti. Sofi Badut nginjek 2 kaki pakai kos kaki. Lu bayangin. Itu bukan kanker lagi tuh. Rahangnya lepas. Kakinya masuk ke penggilingan babi itu, si Sofi Badut itu. Res, foto gitu asli sop katul ada nggak? Lu tampilin aja. Ada yang minta? Ada nggak? Aduh, HP aku mati, rusak. Tunggu, kita lihat di mana ya? Di Facebook ya? Oh ya, aku paling sedih tau apa? Halo, tes, ada suara nggak? Di mana? Halo. Ntar saya bukakan Pak dulu. Halo. Dulu yang membuat karikaturnya Rasulullah itu juga mati dibunuh ya kan? Oh, bukan. Itu. Mati ini itu. Itu menarik. Tadi juga aku bahas ya. Aku bahas itu di kebakar itu, Pin. Yang kebakar itu, Pin. Jadi nih aku kasih tahu ya, kita flashback ya. Siapa aja para pembenci Islam yang sudah mati gitu dan matinya mengenaskan semua. Tadi yang unik bahas itu yang bikin kartun Nabi. Meninggoy. Iya, meninggoy. Yang unik bahas itu yang sudah meninggoy. Ini orang dia bikin kartun Nabi menghujat. Apa yang terjadi? Dia disembunyikan. Dia ditaruh di suaka, dikasih penjaga. Gitu. Kemana-mana dia ada penjaganya, gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, dia matinya bukan sama orang. Meninggoynya bukan sama orang. Dia meninggoynya ketimpa truk, terus kebakar itu mobilnya. Itu satu. Bersama pengawalnya. Bersama pengawal-pengawalnya. Itu kan pedih nggak tuh? Kurang. Oke, kita tambah lagi. Tepudin Ibrahim istiqomah menghujat Islam, walaupun gak ngefek apa-apa kepada Islam. Apa yang terjadi? Jadi tukang sampah di Amerika. Masih kurang. Oke, kita kasih juga. Ini Bang Kores. Iya, ini si Sofi Badut. Lihat, rahangnya lepas ini. Masuk ke penggilingan babi dia nanti. Bang Andi. Ya. Ini nih, coba digedein. Bentar aja. Nah, ini Sofiatul. Ini kan? nama aslinya Lina Christine ya. Nama aslinya dia ngaku murtadin kan, ternyata dia kafir dari lahir. Iya, mukanya aja muka pembantu. Lina Christine apa Leni Christine, Bang? Leni Christine. Maaf salah. Leni Christine. Ini waktu video call sama si Res, kelihatan melepus. Samuel Siahaan. Lupa. Ini ya udah di screenshot ya teman-teman.
Lihat rahangnya bukan. kotak ini kayak apa? Kotak amal di perpuluhan di gereja. Bukan pernah kan ini, Kores? bukan yang ada di Zakir Naik. Kan pernah Bukan, naik ini- di Zakir Naik katanya. Ini rahangnya kayak kotak perpuluhan di ini. Bukan itu. Oh, bukan. Bukan. Ini kotak Oh, beda- perpuluhan beda di orang. gereja. Lihat. Udah cukup? Taruh biarin aja begitu. Aduh, cangkel, capek tuh tangan aku. Udah dilanjut dulu. Jangan capek, dia aja nggak capek ngehujat agama kita. Ayo tampilin, pegangin handphonenya. Jadi kalau menurut saya Sopkatul ini si siapa tadi namanya Leni Christine ya, dia itu bukan murtadin, dia kafir dari lahir gitu. Supaya nilai jualnya tinggi, ya dia harus berbohong. Mereka ini memang pembohong kelas wahid. Apapun yang penting populer, ya bohonglah segalanya begitu. Anehnya lagi di intern mereka kok nggak ada yang mau bongkar ya. Mestinya kan ditanya, bener nggak kamu? Kalau kita di sini kedatangan, saya mualaf, yakin kamu mualaf kapan? Di mana kamu? Mana sertifikatmu kan gitu ya? Kalau mereka enggak, bohong aja. Yang penting kita dukung, kan gitu ya? Itulah mereka itu di sana. Yang penting ngetop, bisa menghujat Islam, donatur banyak. Jadi semakin mereka itu beraksi menghujat Islam sama mereka. Contoh ya, si Udin, kita kembali respect ke belakang ya. Si Udin waktu masih aktif di dalam kampus begitu, itu mereka tidak ada apa-apa. Mereka hidup sederhana bersama kedua anaknya dan istrinya. Tapi setelah kemasukan virus penyembah manusia dengan janji-janji muluk harta tahta dan wanita, si Udin udah mulai murtad. Ya, seperti yang sudah kita dengar ya teman-teman, bahwa Bu Uti itu mengatakan, dan memang 2 bulan yang lalu Bu Uti mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Yesus bahwa penyakitnya akan disembuhkan. Itulah kenapa Bu Uti begitu pede. Jadi setelah kejadian dia menginjak Quran, saya berkomunikasi dengan Bu Uti, begitu juga dengan Unirifa. Kami berusaha agar Bu Uti ini bisa meminta maaf, ya, dan juga kami berusaha untuk meredam amarah dari umat muslim saat itu. Apapun ceritanya, Bu Uti ini adalah teman diskusi, dan bisa dibilang Bu Uti ini termasuk pendebat sebelah, ya, yang cukup santun, cukup santuy, dan enak untuk diajak ngomong. Jadi kami nggak mau Bu Uti nanti kena masalah ya. Apalagi kita tahu, ya memang Bu Uti ini sebelumnya tidak begitu membenci Islam, tapi karena tekanan dari para donaturnya, yang terus-terusan mengatakan bahwa Bu Uti ini sekarang nggak bisa apa-apa. Bu Uti ini sekarang beda dengan Bu Uti yang dulu. Kalau zaman dulu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kalian tanya kepada para laskar Polikardus, kepada para penonton yang Kristen, coba sebutkan 10 pendebat Kristen yang paling top. Bu Uti akan masuk salah satu. Bu Uti akan masuk 10 besar. Tapi kalau sekarang, coba sebutkan 10 Polikardus yang paling top menurut laskar Polikardus. Laskar ini akan bilang apa? Pipis, kucing, Sofiatul, Kiamat, Elia Miron, Cepot, kan begitu. Yang akan di-list adalah penghujat-penghujat kelas atas. Bu Uti udah nggak masuk. Jangankan 10 besar. 20 besar pun belum tentu masuk. 20 pun nggak masuk mungkin Bu Uti. Karena dia udah nggak masuk top, maka donatur berkurang. Bu Uti pun terjepit sehingga dia melakukan penghujatan demi penghujatan. Supaya tetap bisa masuk top. Ya, penghujat top. Karena di situ sudah ada Pak Bom-Bom, Paul Chang, Blukus Suntur, Lidara, Sang Penggugat, Dewi Monyong, ya, Mikana. Berat saingannya sekarang teman-teman. Beda dengan zaman dulu. Makin ke sini, makin banyak Polikardus-Polikardus baru. Kasian. Secara kemanusiaan kita melihat Bu Uti ini ya. Jadi kalau teman-teman nanya, kok bisa Bang Jul kasihan gitu? Ya karena kita melihat bahwa Bu Uti ini sebenarnya nggak jahat-jahat amat. Kalau kalian bandingkan dengan Sofiatul, Lidara, Pak Bom-Bom, Wak Donat, ya, Paul Chang, Dewi Monyong,
Mikana, dan lain sebagainya. Mereka jauh lebih jahat, teman-teman. Jauh sekali. Sedangkan Bu Uti ini nggak jahat-jahat amat kok. Cuman karena terpaksa. Dan sial. Ya, lagi sial aja dia gitu. Lagi apesnya. Kan begitu. Ya, tapi memang semua rencana Allah. Kembali semua rencana Allah. Tetapi dari kejadian Bu Uti ini kita bisa belajar banyak. Ya, kita bisa belajar banyak. Bahwa ternyata teman-teman, perjumpaan Bu Uti dengan Yesus, ya, di mana dia mengatakan Yesus ngomong dia sembuh, itu hanya janji palsu. Saya nggak tahu ya, apakah Bu Uti ini bersaksi benar atau cuma asal tulis. Kita nggak tahu. Itu benaran dia mendengar bahwa Yesus mengatakan dia sembuh, atau itu hanya karangan dia untuk memotivasi dirinya, untuk membuat kalimat-kalimat indah supaya para penonton kasihan dan mau donasi ke dia. Kita nggak tahu. Tetapi ada dua hal. Yang pertama, ya, kalau memang itu Yesus ngomong sama dia, maka terbukti. Janji di dunia aja nggak bisa dipenuhi. Bayangkan, janji untuk menyembuhkan Anda di dunia, itu nggak bisa dipenuhi oleh Yesus itu. Yesus yang disembah Bu Uti gitu. Saya nggak tahu ya, ini Yesus yang sama atau Yesus yang beda gitu. Karena menurut Samuel Sian, Yesus mereka beda. Yesus mereka beda, teman-teman. Jadi yang disembah Bu Uti ternyata gagal menyelamatkan dia. Gagal menyembuhkan dia. Di dunia, apalagi di akhirat. Kan selama ini mereka membanggakan gini. Agama kami pasti masuk surga. Dijamin. Pret. Ini pret. Kata yang paling sering dipakai Bu Uti. Pret. Boro-boro masuk surga. Janjinya di dunia menyembuhkan Anda aja itu nggak dipenuhi. Apalagi di surga. Kan gitu. Orang itu bisa dilihat, bisa amanah, bisa pegang janji atau tidak, lihatlah dari hal kecil. Kalau dari hal kecil saja, dia tidak amanah. Dari hal kecil saja, dia nggak bisa memenuhi janjinya. Apalagi yang besar. Jangan harap. Jangan harap. Ada orang nih, misalnya kalian punya teman, selama ini kalau buat janji, besok kita minggu ketemu ya, kita besok ada acara ini ya, kita bareng gitu. Selama ini yang gituan aja dia sepele, nggak pernah dia penuhi, dia jam karet, dia bisa meninggalkan kalian gitu kan, udah buat janji tapi main tinggal saja, apalagi kalau kalian bisnis sama dia, apalagi kalau sudah menyangkut uang yang besar, bisnis yang besar, pasti lebih molor lagi, lebih gak jelas lagi. Jadi semua bisa dilihat dari yang kecil. Kalau di dunia saja dijanjikan Bu Uti akan sembuh dan ternyata tidak sembuh, artinya janji caleg itu, Bu. Ya, janji palsu. Ini kasihan nih kalau Bu Uti bisa dengar ya. Wah, semoga Bu Uti ini, udahlah, nggak bisa lagi semoga. Sudah nggak ada orangnya, teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton aja lah, teman-teman yang masih non-muslim, itu bisa tersadarkan. Kan selama ini yang dibanggakan janji. Wah, janji keselamatan. Kami pasti kalau kalian masih insya Allah. Pret. Kalau kami jelas aturannya. Mau selamat, ikuti aturan ini. Mau selamat, kumpulkan pahala. Perjuangkan. Perjuangkan dengan kemampuan segenap jiwa ragamu sendiri. Bukan dengan berharap kamu buat dosa, orang lain yang nanggung. Enggak, kita enggak gitu. Ya, kita bukan agama yang berharap orang lain yang akan menyelamatkan kamu. Akan ada hero yang mati berkorban demi kamu. Kamu masuk surga. Pret. Janji di dunia sudah ingkar. Apalagi di surga. Kalau di dunia ingkar, apalagi surga. Itu sesuatu yang sudah fix. Sudah fix itu, teman-teman. Ya. Dan kalian bisa lihat, Bu Uti saja, kalau kita baca dari postingannya, di akhir hidupnya, dia sudah kecewa. Artinya apa? Dia salah. Harusnya dia percaya dengan dokter daripada Yesus yang ngomong sama dia. Karena ternyata, Yesus yang ngomong sama dia, menipu Bu Uti. Kalian dengar sendiri, kekecewaan dari Bu Uti ya. Kecewa Bu Uti. Dikasih janji palsu.
Artinya apa? Ini kuat dugaan. Kuat dugaan. Di masa akhir-akhirnya hidup Bu Uti. Di masa akhir hidup Bu Uti itu menyesali sekali apa yang sudah dia lakukan. Bahkan seperti yang sudah disampaikan ya. Ini orang-orang kafir ini, kalau bisa diberi kesempatan untuk hidup sebentar saja di dunia, mereka pasti akan bertobat. Mereka pasti akan mengikrarkan la ilaha illallah. Ya, itu udah pasti. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu udah pasti, teman-teman. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa ternyata yang mereka imani salah selama ini. Bahkan Bu Uti sendiri kecewa ya. Nampak dari statementnya kekecewaan dari seorang Bu Uti yang ternyata dia kena prank. Di-prank oleh siapa? Di-prank oleh Tuhan yang dia sembah. Yang memang sampai detik ini masih bingung. Menurut Samuel, menurut pendeta HTD, ini entah siapa yang disembah Bu Uti. Nampaknya adalah iblis yang jadi bapaknya. Yudas yang jadi bapaknya. Kan begitu. Karena antar orang-orang yang mengaku Kristen, ini mengklaim bahwa yang sebelah itu menyembah kepada Yudas, menyembah kepada Paulus, menyembah kepada apa gitu kan? Menyembah kepada iblis. Jadi siapa sebenarnya yang menyembah kepada iblis? Dan siapa yang menyembah kepada Yesus? Kan gitu. Nah, tapi itu internal mereka lah. Kita nggak usah masuk terlalu dalam. Tapi di sini kita ambil hikmahnya. Dikatakan ya, setan aja itu ada hikmahnya. Dengan adanya setan kita bisa tahu mana yang baik dan benar. Dengan adanya Bu Uti, kita bisa belajar dari kesalahan yang diambil Bu Uti. Semua makhluk pasti akan meninggal. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal, teman-teman. Karena kita ini makhluk. Makhluk itu pasti akan meninggal. Tetapi kembali, meninggalnya seperti apa? Kalian mau husnul khotimah, meninggal dengan senyum seperti Ko Agus, atau seperti Uti Watimena? Kalian pilih yang mana? Coba saya tanya. Kalian pilih yang mana? Pilihan ada di tangan kalian, teman-teman. Sedih sebenarnya kalau kita lihat. Apa yang menimpa Bu Uti ini, aduh, sedih sekali. Saya aja sebenarnya nggak habis pikir. Karena terakhir saya ketemu dia, saya ngomong loh, Bu Uti nggak akan lewat tahun ini. Bu Uti kalau nggak bertobat, menyesal. Saya dimaki-maki sama Bu Uti. Dianggap karena dia lagi sakit ya, sehingga saya ngomong seperti itu. Padahal enggak. Bu Uti lagi sehat pun, kalau memang saya merasa, saya punya feeling kalau Bu Uti akan kenapa-kenapa, saya akan bilang seperti itu. Dan sudah terbukti ya, banyak yang terjadi. Bahkan teman-teman Kristen ada sebagian yang manggil saya Santo. Jadi, ya mau gimana lagi? Pilihan ada di tangan Bu Uti, ya, dan sudah kadung terjadi, mau gimana lagi? Tetapi di sini kita bisa belajar, dan semoga apa yang menimpa Bu Uti ini jadi pelajaran buat Polikardus-Polikardus yang lain. Yang paling penting itu, Polikardus dan Laskar Polikardusnya mau ngapain? Mau terus mengikuti jejak Bu Uti, atau mau bertobat? Kan gitu. Mau bertobat atau ikut jejak Uti? Kalian yang pilih, teman-teman. Hidup ini pilihan. Kita punya free will untuk menentukannya. Kalian sudah lihat, Bu Uti saja yang sudah dijanjikan sembuh, nggak sembuh. Artinya ini nggak benar, teman-teman. Begitu juga dengan kesaksian murtadin-murtadin itu. Wah, ketemu inilah, ketemu itu. Aduh, ampun. Pret. Sekali lagi, pret. Jadi semoga apa yang terjadi sama Bu Uti ini ada hikmah dan pelajaran ya. Dan semoga teman-teman tahu bahwa hanya di dalam Islam lah ada yang namanya kebenaran. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.